Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Kediri akan mempresentasikan mengenai Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah guna memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Yang pertama mengenai Bani Umayyah. Di akhir masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib, umat Islam mulai bergejolak dan muncul 3 kekuatan politik, yaitu Syiah, Khawarij, dan Muawiyah. Keadaan itu tentu tidak menguntungkan bagi Ali, di mana posisi Ali menjadi semakin lemah, sementara posisi Muawiyah menjadi semakin kuat. Dan pada tahun 40 Hijriah atau 660 Masehi, Ali terbunuh oleh salah seorang Khawarij. Setelah Ali meninggal, kedudukannya sebagai khalifah digantikan oleh putranya yaitu Hasan. Tetapi penduduk Kufah tidak mau mendukung pemerintahan Hasan. Maka Hasan menjadi semakin lemah, sementara Muawiyah menjadi semakin kuat. Maka Hasan mengadakan perjanjian damai dengan Muawiyah dengan menanggalkan jabatannya sebagai khilafah terhadap Muawiyah pada tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi. Hal tersebut dilakukan oleh Hasan untuk menghindari terjadinya pertumpahan darah yang sia-sia. Dengan demikian, maka berakhirlah masa Khulafaur Rasyidin dengan yang bersifat demokratis dan dimulainya masa Bani Umayyah yang bersifat keturunan. Kekuasaan Bani Umayyah berumur sekitar kurang lebih 90 tahun. Ibu kota negaranya dipindahkan oleh Muawiyah dari Madinah ke Damaskus, yaitu tempat Muawiyah berkuasa sebagai gubernur sebelumnya. Khalifah-khalifah besar dinasti Umayyah ini adalah Muawiyah bin Abi Sufyan, Abdul Al-Malik bin Marwan, Al-Walid bin Abdul Malik, Umar bin Abdul Al-Aziz, dan Hisham bin Abdul Al-Malik. Dengan keberhasilan ekspansi ke beberapa daerah, baik di timur maupun barat, wilayah kekuasaan Islam pada masa Bani Umayyah ini menjadi sangat luas. Di samping ekspansi kekuasaan Islam tersebut, Bani Umayyah juga banyak berjasa dalam pembangunan di berbagai bidang. Contohnya seperti menertibkan pasukan bersenjata dan mencetak mata uang. Meskipun keberhasilan banyak dicapai dinasti ini, namun tidak berarti bahwa politik dalam negeri dapat dikatakan stabil. Muawiyah tidak menaati isi perjanjiannya dengan Hasan bin Ali ketika dia naik tahta waktu itu, yang menyebutkan bahwa persoalan pergantian pemimpin setelah Muawiyah diserahkan kepada kepemilihan umat Islam. Namun deklarasi pengangkatan Yazid sebagai putra mahkota menyebabkan munculnya gerakan oposisi dari kalangan masyarakat. Hal tersebut mengakibatkan terjadinya peperangan saudara beberapa kali dan berkelanjutan. Sepeninggal Umar bin Abdul Al-Aziz, kekuasaan Bani Umayyah berada di bawah Khalifah Yazid bin Abdul Al-Malik, yaitu pada tahun 720 sampai 724 Masehi. Penguasa yang satu ini terlalu gandrung kepada kemewahan dan kurang memerhatikan masyarakat, sehingga masyarakatnya menyatakan konfrontasi terhadap pemerintahan Yazid bin Abdul Al-Malik ini. Kerusuhan terus berlanjut hingga pemerintahan khalifah berikutnya, yaitu pemerintahan Hisham bin Abdul Al-Malik pada tahun 724 sampai 743 Masehi. Sebenarnya Hisham bin Abdul Al-Malik adalah seorang khilafah yang kuat dan terampil. Akan tetapi karena gerakan oposisi dari masyarakat terlalu kuat, maka khalifah tidak berdaya mematahkannya. Sepeninggal Hisham bin Abdul Al-Malik, khalifah-khalifah Bani Umayyah yang tampil bukan hanya lemah tetapi juga bermoral buruk. Hal ini makin memperkuat golongan oposisi, hingga akhirnya pada tahun 750 Masehi, Daulat Umayyah digulingkan oleh Bani Abbas yang bersekutu dengan Abu Muslim Al-Kharasani. Yang kedua, Bani Abbasiyah. Dinamakan Khilafah Abbasiyah karena pendiri dan penguasa dinasti ini adalah keturunan Al-Abbas, paman Nabi Muhammad SAW.
Dinasti Abbasiyah didirikan oleh Abdullah al-Saffah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin al-Abbas. Kekuasaannya berlangsung dalam rentang waktu yang cukup panjang, yaitu pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi sampai dengan 656 Hijriah atau 1258 Masehi. Kalau dasar-dasar pemerintahan Daulat Abbasiyah diletakkan dan dibangun oleh Abu al-Abbas dan Abu Ja'far al-Mansur, maka puncak keemasan dari Bani Abbasiyah dimulai setelah 7 khalifah sesudahnya, yaitu Al-Mahdi, Al-Hadi, Harun al-Rashid, Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim, Al-Wasiq, dan Al-Mutawakkil. Popularitas Daulat Abbasiyah mencapai puncaknya di zaman Khalifah Harun al-Rashid dan putranya Al-Ma'mun. Kekayaan yang banyak dimanfaatkan oleh Harun al-Rashid untuk keperluan sosial. Rumah sakit, lembaga pendidikan, dokter, dan farmasi telah berhasil didirikan. Pada masa inilah negara Islam mendapatkan dirinya sebagai negara terkuat dan tak dapat terkalahkan. Al-Ma'mun, pengganti al-Rashid, dikenal sebagai khalifah yang sangat cinta pada ilmu. Pada masa pemerintahannya, penerjemahan buku-buku asing digalakkan. Pada masa ini pula, Baghdad mulai menjadi pusat kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Puncak perkembangan kebudayaan dan pemikiran Islam terjadi pada masa pemerintahan Bani Abbasiyah ini. Dalam bidang pendidikan misalnya, di awal Islam, lembaga pendidikan sudah mulai berkembang. Ketika itu lembaga pendidikan terdiri dari 2 tingkatan, yaitu tingkatan yang pertama, maktab atau kutab, dan masjid, yaitu lembaga pendidikan terendah atau tempat anak-anak mengenal dasar-dasar bacaan, hitungan, dan tulisan, dan tempat para remaja belajar dasar-dasar ilmu agama seperti tafsir, hadis, fikih, dan bahasa. Yang kedua, tingkat pendalaman. Para pelajar yang ingin perdalam ilmunya, ia dapat pergi ke luar daerah untuk menuntut ilmu kepada seseorang atau beberapa ahli pada masing-masing bidangnya. Selain itu, imam-imam mazhab hukum yang 4 hidup pada masa pemerintahan Abbasiyah pertama. Yang terjadi di Kufah, Imam Abu Hanifah dalam pendapat hukumnya dipengaruhi oleh perkembangan yang terjadi di Kufah, kota yang berada di tengah-tengah kebudayaan Persia yang hidup kemasyarakatannya telah mencapai tingkat kemajuan yang lebih tinggi. Berbeda dengan Abu Hanifah, Imam Maliki banyak menggunakan hadis dan tradisi masyarakat Madinah. Pendapat 2 tokoh imam tersebut ditengahi oleh Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbali. Di samping 4 pendiri mazhab tersebut, pada masa pemerintahan Bani Abbas banyak mujtahid lain yang mengeluarkan pendapatnya secara bebas dan mendirikan mazhabnya sendiri. Akan tetapi, karena pengikutnya tidak berkembang, pemikiran dan mazhab itu hilang seiring dengan berlalunya zaman. Aliran-aliran teologi juga sudah ada pada masa Bani Umayyah, seperti Khawarij, Murji'ah, dan Mu'tazilah. Akan tetapi perkembangan pemikirannya masih terbatas, seperti teolog rasional Mu'tazilah muncul di ujung pemerintahan Bani Umayyah. Namun pemikiran-pemikirannya yang kompleks dan sempurna baru dirumuskan pada masa pemerintahan Bani Abbasiyah periode pertama. Tokoh-tokoh selain itu juga ada tokoh-tokoh terkenal dalam filsafat, yaitu Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Ibnu Rushd. Al-Farabi banyak menulis buku tentang filsafat, logika, jiwa, kenegaraan, etika, dan interpretasi terhadap filsafat Aristoteles. Ibnu Sina juga banyak mengarang buku tentang filsafat, yang paling terkenal diantaranya berjudul Al-Shifa. Ibnu Rushd yang di Barat lebih dikenal dengan nama Averroes, banyak berpengaruh di Barat dalam bidang filsafat, sehingga di sana terdapat aliran yang disebut Averroisme. Demikianlah kemajuan politik dan kebudayaan yang pernah dicapai oleh pemerintahan Islam pada masa klasik. Kemajuan yang tidak ada tandingan kala itu.
Islam mencapai masa keemasan, kejayaan, dan kegemilangannya pada saat itu. Masa keemasan ini mencapai puncaknya terutama pada masa kekuasaan Bani Abbasiyah pada periode pertama. Namun sayang, setelah periode ini berakhir, Islam mengalami masa kemunduran.